Nah, sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Tabrakan kereta api Bintaro 1987 atau yang dikenal dengan nama Tragedi Bintaro 1 adalah peristiwa kecelakaan tragis yang melibatkan dua buah kereta api di daerah Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan pada tanggal 19 Oktober 1987 yang merupakan musibah terburuk dalam sejarah perkeretaapian di Indonesia. Peristiwa ini juga menyita perhatian publik dunia. Dalam kecelakaan ini, rangkaian kereta api Patas Merak jurusan Tanah Abang Merak yang berangkat dari stasiun Kebayoran dengan nomor KA 220 bertabrakan dengan kereta api lokal Rangkas jurusan Rangkas Bitung Jakarta Kota dengan nomor KA 225 yang berangkat dari stasiun Sudimara. Peristiwa ini tercatat sebagai salah satu kecelakaan paling buruk dalam sejarah transportasi di Indonesia dengan mencatatkan 139 tewas dan 254 orang lainnya luka berat. Proses evakuasi penumpang kereta api menjadi tantangan mengingat kerasnya tabrakan head to head. Penyelidikan setelah kejadian menunjukkan adanya kelalaian petugas stasiun Sudimara yang memberikan sinyal aman bagi kereta api dari arah Rangkas Bitung. Padahal tidak ada pernyataan aman dari stasiun Kebayoran. Hal ini dilakukan karena tidak ada jalur yang kosong di stasiun Sudimara. Berdasarkan keterangan resmi dari Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA saat itu, lokasi kecelakaan berada pada kilometer 17+252 lintas Angke Tanah Abang Rangkas Bitung Merak. Lokasi tersebut berada pada tikungan es yang pada masa itu masih didominasi perkebunan dan semak belukar yang luas sebelum adanya jalan tol Jakarta Serpong di barat yang dibangun tahun 2000-an. Lokasi ini juga terletak sekitar 1,5 km di sebelah barat daya TPU Tanah Kusir. Kronologis menurut versi PJKA, KA 225 ditarik lokomotif BB 30616 dengan Slamet Suradio sebagai masinis, Soleh sebagai asisten masinis, dan Adung Safei sebagai kondektur. Sementara itu, KA 220 ditarik lokomotif BB 30316 dan dimasinisi oleh Amung Sunaria dengan asistennya Mujiono. Berdasarkan grafik perjalanan kereta api yang berlaku saat itu, KA 225 dijadwalkan tiba di stasiun Sudimara pada pukul 06.40 untuk bersilang dengan KA 220 pada pukul 06.49. Pada kenyataannya, KA 225 terlambat 5 menit. Pada saat itu, emplasemen stasiun Sudimara yang memiliki 3 jalur telah ditafsirkan penuh dan tidak dapat menerima persilangan kereta api karena jalur 1 dalam kondisi buruk dan hanya dipakai untuk langsiran dan sepur simpan. Jalur 2 berisi KA barang dengan nomor 1035. Sedangkan jalur 3 berisi KA 225 yang berhenti. Karena stasiun Sudimara sudah tidak dapat menerima persilangan antar kereta api, maka KA 225 harus meninggalkan stasiun Sudimara untuk berhenti lagi di stasiun berikutnya Kebayoran dalam kondisi jalur masih tunggal dan tidak memiliki perhentian di antara keduanya. Sesuai dengan peraturan dinas, petugas pengatur perjalanan kereta api atau PPKA Sudimara wajib meminta izin memindahkan tempat persilangan kepada PPKA Kebayoran melalui telepon dan mengirimkan surat pemindahan tempat persilangan atau PTP yang harus diserahkan langsung ke masinis dan kondektur KA 225.
Surat PTP itu diserahkan tanpa memberikan izin terlebih dahulu kepada PPKA Kebayoran. Bahkan, PTP itu dikirimkan tidak sesuai prosedur karena diserahkan melalui seorang petugas pelayan kereta api atau PLKA. Baru kemudian diserahkan kepada masinis dan kondektur KA 225. Barulah setelah itu, PPKA Sudimara menelepon ke PPKA Kebayoran shift malam yang bernama Mat Ali untuk meminta izin pindah tempat persilangan. Mat Ali menjawab, "Gampang, nanti diatur." Pagi itu terjadi pergiliran PPKA atau pergantian PPKA dari shift malam ke shift pagi. Saat serah terima shift tersebut, Mat Ali memberitahu PPKA shift pagi, yaitu Riyadi, bahwa KA 251, 225, dan 1035 belum tiba di stasiun Kebayoran. KA 251 sedang melaju ke arah Kebayoran untuk bersilang dengan KA 220. Begitu KA 251 berhenti di Kebayoran, Riyadi meminta izin memberangkatkan KA 220 ke PPKA Sudimara jam hari. Namun jam hari menjawab, "Tunggu aman saya lagi sibuk." Seharusnya sesuai prosedur yang ada, jam hari harus menyatakan menolak memberikan izin keberangkatan bagi KA 220 dan mengabarkan bahwa ada kereta api yang harus berangkat dari Sudimara ke Kebayoran sesuai jadwal. Dalam situasi jam hari bingung, KA 225 mulai dipadati penumpang serta banyak yang naik di lokomotif. Begitu komunikasi antar PPKA ditutup, Riyadi justru memberangkatkan KA 220 dengan asumsi bahwa persilangan KA 225 tetap dilakukan di Sudimara. Agar meyakinkan, Riyadi menelepon ke jam hari bahwa KA 220 sudah berangkat dari stasiun Kebayoran. Padahal PTP sudah terlanjur diberikan kepada masinis dan kondektur KA 225. Dengan kebingungan tersebut, jam hari mengakali masalah ini dengan melangsir KA 225 dari jalur 3 ke jalur 1 stasiun Sudimara. Akhirnya, jam hari memerintahkan seorang petugas harian stasiun untuk melangsir. Perihal langsiran tersebut harus ditulis oleh PPKA dalam laporan harian masinis serta menjelaskannya secara lisan. Petugas yang disuruh jam hari itu pun dengan tangkas mengambil bendera merah dan selompret. Saat akan dilangsir, masinis tidak dapat melihat semboyan yang diberikan karena pandangan terhalang oleh penumpang. Sebelum petugas itu mencapai kereta kira-kira 7 meter, tiba-tiba kereta mulai bergerak tanpa perintah selompret dan petugas stasiun berusaha menghentikan KA 225 dengan selompret, tetapi usahanya sia-sia. Kondektur pun mencoba masuk ke dalam kereta tersebut, tetapi tidak memerintahkan untuk menghentikan kereta. Petugas stasiun itu pun melapor ke jam hari bahwa KA 225 sudah berangkat tanpa izin. Dengan cepat, jam hari menggerakkan tuas sinyal masuk pihak Kebayoran, tetapi tidak berhasil menghentikan kereta api. Jam hari pun berlari di tengah rel sembari mengibar-ngibarkan bendera merah ke arah KA 225, tetapi gagal menghentikan kereta. Jam hari pun akhirnya kembali ke stasiun Sudimara dalam keadaan pingsan. Tiba-tiba, masinis 225 terkejut melihat KA 220 telah berada di depan mata. Meski sudah menarik tuas rem bahaya, tabrakan tak terhindarkan. Tabrakan ini terjadi pada tikungan S kilometer 17 plus 252. Total kerugian material yang diketahui berdasarkan laporan akhir PJKA tersebut adalah 1,9 miliar. Korban tewas 139 orang dengan 72 tewas di tempat dan sisanya meninggal sekarat.
Dari 139 korban tewas, 113 diantaranya sudah teridentifikasi. Total 254 luka-luka dengan rincian 170 orang dirawat di rumah sakit dan 84 orang luka ringan. Adapun versi masinis KA225, dia menjelaskan, yang seharusnya saya di Sudimara bersilang dengan KA220 dibatalkan oleh PPKA yang sedang dinas. Jadi, kalau ada orang mengatakan berangkat sendiri, itu bohong. Ada katanya saya loncat, itu juga bohong sekali. Itu semua adalah fitnah, jelas fitnah. Berbeda dengan tudingan di pengadilan dan laporan akhir PJKA bahwa masinis KA225 Slamet Suradyo memberangkatkan sendiri kereta apinya tanpa izin. Suradyo mengatakan dengan tegas bahwa dirinya sama sekali hanya mengikuti instruksi dari PPKA Sudimara menggunakan PTP tersebut. Bahkan Suradyo berkali-kali menegaskan bahwa tudingan tersebut adalah sebuah kebohongan besar. Ia juga menegaskan bahwa tak ada hal apapun yang dikhawatirkan karena ia merasa tak melihat semboyan apapun yang diterimanya. Saat terjadi tabrakan, Suradyo juga meluruskan apa yang diberitakan di media, termasuk dalam koran, pembaruan yang pertama kali membahas mengenai tragedi Bintaro 1987 yang menulis masinis lompat pada koran tersebut. Ia menanggapi, kaki saya ngesot-ngesot tidak bisa jalan, akhirnya saya merambat melalui jendela. Saat terjadi tabrakan, Suradyo tergencet oleh badan lokomotif dalam keadaan bersimbah darah dan dijemput oleh seorang wanita dengan mobilnya ke rumah sakit. Dalam keadaan PTP masih memiliki bekas bercak darah. Suradyo berhasil membuktikan kepada hakim bahwa dirinya tergencet dan tidak melompat, dan menuding bahwa orang yang menuliskan berita tersebut adalah fitnah. Dari kejadian tersebut, dua lokomotif BB30316 dari KA220 dan BB30616 KA225 mengalami kerusakan parah. Kerusakan yang cukup hebat terjadi pada BB30316 yang ditelan kereta penumpang berbagasi KB36561 K36526 dari KA225 juga mengalami kerusakan parah. Dua kereta di belakang kereta pertama, yaitu K36505 KA220 dan K36564 dari KA225 mengalami rusak ringan. Slamet Suradyo divonis hukuman 5 tahun penjara dan harus kehilangan pekerjaannya sebagai masinis. Ia ditahan di lapas Cipinang dan bebas pada tahun 1993. Sejak saat itu, Slamet Suradyo sempat hanya apel di kantornya karena sudah dibebas tugaskan. Dan pada tahun 1994, ia dipecat dari jabatannya sebagai masinis. Kemudian nomor induk pegawai perkereta-apiannya dicabut pada tahun 1996 oleh Departemen Perhubungan Indonesia. Ia pun tidak mendapat uang pensiun. Nasib yang serupa juga menimpa Adung Syafei, kondektur KA225. Syafei harus mendekam di penjara selama 2,5 tahun, sedangkan PPKA Jamhari dan Umriyadi dihukum 10 bulan penjara.